Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait dengan inti sel. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Husni Alfi Wahyuningrum, yang kedua Ismawati Fuadiyah, dan yang ketiga Kiki Amanda. Struktur inti sel. Inti sel atau nukleus memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sebuah sel. Peranan nukleus sendiri dalam hal ini adalah untuk mengatur serta mengontrol segala aktivitas kehidupan sel dan membawa informasi genetik yang diturunkan ke generasi berikutnya. Struktur di dalam nukleus yang merupakan tempat berkonsentrasinya molekul DNA adalah nukleolus atau anak inti. Nukleolus berperan sebagai tempat terjadinya sintetis molekul RNA, ribonukleik asid, dan ribosom. RNA merupakan hasil salinan DNA yang nantinya akan ditransfer ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi rantai asam amino yang disebut dengan protein. Nukleus dapat menjalankan tugasnya karena memiliki struktur sebagai berikut, yakni yang pertama memiliki membran nukleus atau membran sel. Membran sel inilah yang membedakan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik, di mana pada sel prokariotik tidak ada membran sel. Melalui membran sel inilah nukleus dapat mengeluarkan berbagai macam RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma. Dalam mikroskop elektron menunjukkan bahwa membran nukleus memiliki dua lapis membran unit paralel yang dipisahkan oleh celah sempit berukuran antara 40-70 nm yang disebut cisterna perinukleus atau intermembran space. Dalam membran nukleus terdapat lamina fibrosa, yaitu struktur protein yang berhubungan erat dengan selaput inti yang variasi ketebalannya antara 80-300 nm tergantung dari sel yang diamati. Namun, membran nukleus tidak ditutupi oleh struktur ini. Lamina fibrosa terdiri dari 3 lapis polipeptida, disebut lamina, yang merupakan bagian dari matriks inti. Lamina inilah yang akan berperan saat pembelahan sel. Saat fase telofase, lamina inti akan terfosilasi, dan saat telofasis pori dan lamina akan mengalami defosilasi, yaitu lamina inti terbentuk kembali. Maka pada saat profase, membran nukleus akan hilang akibat dari terfosforilasi lamina. Dalam membran nukleus terdapat pori inti yang menyediakan jalan di antara inti dan sitoplasma. Pori ini bergaris tengah rata-rata 70 nm. Pori ini tidak terbuka namun dijembatani oleh sebuah membran kedap elektron berupa diafragma protein lapis tunggal. Struktur ini lebih tipis dari membran yang membentuk selaput inti. Permeabilitas inti terdapat molekul sangat bervariasi, namun semua pori permeabel terhadap beberapa molekul, misalnya mRNA dan protein sitoplasma. Struktur inti sel yang kedua yaitu kromatin. Kromatin pada saat interfase tampak sebagai butir-butir yang tersebar pada seluruh inti tanpa adanya benang-benang kromosom. Namun sebaliknya, jika inti sel sedang bermitosis, butir-butir kromatin tidak terlihat dan akan tampak benang-benang kromosom saja. Karena memiliki kromatin inilah, maka nukleus berfungsi sebagai informasi genetik serta pengendali seluruh kegiatan sel. Mengapa demikian? Karena dalam nukleus terdapat kromatin yang di dalamnya terdapat DNA. Dan melalui DNA inilah protein disintesis dengan bantuan RNA dan enzim. Protein merupakan molekul yang sangat penting bagi sel dan tubuh kita karena enzim, hormon, dan antibodi memerlukan protein. Struktur inti sel yang ketiga adalah nukleolus. Nukleolus atau anak inti akan terlihat di bawah pengamatan mikroskop elektron sebagai sebuah atau lebih bangunan basofil yang berukuran lebih besar daripada ukuran butir-butir kromatin. Nukleolus merupakan tempat berlangsungnya transkripsi gen yang dari proses tersebut
didapatkan molekul ribosom ribonucleic acid. Ribosom ribonucleic acid merupakan jenis RNA yang merupakan materi penyusun ribosom. Transkripsi molekul ribosom ribonucleic acid di dalam nukleolus menjamin terbentuknya molekul ribosom yang ada di dalam sitoplasma. Untuk kebutuhan tersebut, maka di dalam anak inti terdapat sejumlah potongan-potongan DNA yang ditranskripsi menjadi rRNA secara berulang-ulang dan berjalan sangat cepat dengan bantuan enzim RNA polimerase. Potongan-potongan DNA tersebut dinamakan nucleolar organizer. Struktur inti sel yang keempat adalah nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan, semi-solid agak padat yang terletak di dalam nukleus. Komposisi tersebut dari asam nukleat yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Poin yang pertama, asam nukleat. Asam terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam deoksiribosa atau DNA dan ribosa atau RNA. Poin yang kedua, protein nukleus. Jenis protein yang terdapat pada nukleus atau nukleoprotein yaitu protamin dan histon. Selain kedua jenis protein ini, pada nukleus terdapat protein lain yang bersifat asam, yaitu non-histon protein dan enzim nukleus. Poin yang ketiga, garam-garam mineral. Nukleus mengandung sejumlah kofaktor, prekursor, dan mineral NAD, ATP, dan asetil CoA. Struktur inti sel yang kelima adalah DNA. Molekul DNA dikenal sebagai materi genetik yang menyimpan semua informasi penting tentang segala aktivitas sel yang harus dilakukan melangsungkan sebuah kehidupan. DNA atau deoksiribonucleic acid diibaratkan sebagai perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat buku-buku penting atau gen dan tersimpan rapi di dalam inti sel. Molekul DNA memiliki struktur berupa dua untai polinukleotida atau double strand yang masing-masing untai polinukleotida tersusun atas rangkaian nukleotida dalam bentuk deoksiribonukleotida. Setiap molekul nukleotida terdiri atas 3 gugus, yaitu gugus gula pentosa dalam bentuk deoksibosa, gugus fosfat, dan gugus basa nitrogen. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA helix ganda, dan berpilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu yang pertama gula 5 karbon atau 2-deoksiribosa, yang kedua basa nitrogen yang terdiri golongan purin yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin yaitu sitosin dan timin. Yang ketiga gugus fosfat. Struktur inti sel yang keenam adalah RNA. RNA atau ribonucleic acid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. Struktur RNA yang pertama, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Setiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 5 karbon, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, dan golongan pirimidin yang berbeda yaitu sitosin dan urasil. Gugus fosfat. Macam-macam tipe RNA. RNA terdiri dari 3 tipe yaitu pertama, RNAD merupakan RNA yang urutan basanya komplementer dengan salah satu urutan basa rantai DNA. RNAD membawa pesan atau kode genetik kodon dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom di sitoplasma. Kode genetik RNAD tersebut kemudian menjadi cetakan untuk menentukan spesifitas urutan asam amino pada rantai polipeptida. RNAD berupa rantai tunggal yang relatif panjang. Kedua, RNAR merupakan komponen struktural yang utama di dalam ribosom. Setiap subunit ribosom terdiri dari 30-46% molekul RNAR dan 70-80%
70-80% protein. Ketiga, RNAT merupakan RNA yang membawa asam amino satu persatu ke ribosom. Pada salah satu ujung RNAT terdapat 3 rantai pendek yang disebut antikodon. Suatu asam amino akan melekat pada ujung RNAT yang berseberangan dengan ujung antikodon. Pelekatan ini merupakan cara berfungsinya RNAT, yaitu membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai urutan kodonnya pada RNAD. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu fungsi inti sel atau nukleus. Nukleus berfungsi baik sebagai tempat penyimpanan informasi genetis dan sebagai pusat kendali sel. Replikasi DNA, transkripsi, dan pemrosesan RNA semua terjadi di dalam nukleus. Dengan hanya tahap akhir gen ekspresi atau terjemahan dilokalkan ke sitoplasma. Yang pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA yaitu proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota berulang-ulang melaksanakan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sebelum mitosis dan meiosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang menolong pembentukan ikatan selat nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA mampu pula dilakukan in vitro dalam proses yang dinamakan reaksi berantai polimerase atau PCR. Replikasi DNA yang terjadi dinamakan replikasi semi-konservatif karena masing-masing dari kedua rantai DNA induk berperan sebagai cetakan atau template untuk pembuatan dua rantai DNA dengan rantai ganda yang baru. Selanjutnya yaitu transkripsi dan pemrosesan RNA. Transkripsi dari rRNA gen, sebuah mikrograf elektron dari kromatin nukleolus menunjukkan 3 rRNA gen dipisahkan oleh non-distranskripsi DNA spacer. Setiap gen rRNA dikelilingi oleh serangkaian rantai RNA yang tumbuh, menghasilkan penampilan pohon Natal. Pemrosesan pra-rRNA transkrip pra-rRNA eukariota 455 yang lebih tinggi mengandung spacer transkripsi eksternal atau ET5 di kedua ujung, dan ruang yang ditranskripsikan secara internal RS atau ITS antara urutan 185, 5,85, dan 285 rRNA. Pre-rRNA diproses melalui serangkaian pembelahan untuk menghasilkan spesies rRNA dewasa. Gen dikelilingi oleh rantai RNA yang tumbuh padat dan membentuk struktur yang terlihat seperti pohon Natal. Kepadatan tinggi rantai RNA yang sedang tumbuh mencerminkan bahwa molekul RNA polimerase yang hadir pada kerapatan maksimal sekitar 1 polimerase per pasangan basa DRED DNA cetakan. Pada eukariota lebih tinggi, transkrip utama dari rRNA gen adalah besar 455 pra-rRNA yang berisi 185, 5,85 dan 285 rRNA serta daerah distranskripsi spacer. Spacer transkripsi eksternal hadir di kedua ujung 5 dan 3 dari pre-RNAs, dan 2 spacer transkripsi internal terletak di antara urutan rRNA 185, 5,85 dan 285. Langkah awal dalam pemrosesan transkrip ini adalah pembelahan di dalam spacer transkripsi eksternal di dekat ujung 5 dari pre-RNA dan penghapusan spacer transkripsi eksternal di ujung 3 molekul. Pembelahan tambahan kemudian menghasilkan pembentukan rRNA yang matang. Pemrosesan mengikuti pola yang sama di semua eukariota, meskipun mungkin ada perbedaan dalam urutan atau jumlah belahan. Selain pembelahan, pemrosesan pre-RNA melibatkan sejumlah besar modifikasi basa yang dihasilkan baik dari penambahan gugus metil ke basa spesifik dan residu ribosa dan dari konversi uridin menjadi pseudoridin. Dalam sel hewan, pemrosesan pre-RNA melibatkan metilasi sekitar 100 residu ribosa dan 10 basa, di samping pembentukan sekitar 100 pseudoridin.
Sebagian besar modifikasi ini terjadi selama atau segera setelah sintesis pre-RNA, meskipun beberapa terjadi pada tahap selanjutnya dari pemrosesan pre-RNA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon